Kita membaca Bhagavad Gita bab 8 sloka 20. Parastasmat tu bhavonya vyakto yaktat sanatana yah sarveshu bhuteshu nasyatsu na vinasyati. Parastasmatu bhavonyo avyakto yaktat sanatana yah sarveshu bhuteshu nasyatsu na vinasyati. Parah bawah, ada yang lebih. Terjemahnya yang baca dulu nggih. Ibu-ibu ada yang bawa baca terjemahannya. Akan tetapi dari yang tidak berwujud tersebut ada yang tidak berwujud lainnya yang lebih tinggi. Tuhan yang Maha Esa yang tidak berwujud bersifat kekal abadi dan tidak terbinasakan ketika seluruh makhluk hidup dibinasakan. Para bawah, ada yang lebih. Jadi ada ciptaan-ciptaan yang lebih daripada yang apa kita lihat. Yang sanatana, bersifat langgeng. Jadi yang kita lihat ciptaan Tuhan ini hanya kecil. Tapi bagi kita ini sudah sangat besar ya. Sangat besar, sangat complicated, sangat tidak bisa dibayangkan. Sudah luar biasa. Padahal ciptaan Tuhan yang apa yang kita lihat ini kecil. Sedikit. Para bawah. Ada yang lebih jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih banyak, tak terhitung, yang sanatana, yang langgeng. Ketika sarva bhutesu nasyatsu, ketika semua makhluk-makhluk hidup ini kita binasakan ya, yang itu malah tidak terbinasakan. Na vinasyati, tidak terbinasakan. Kita selama ini hanya melihat apa yang kita lihat. Kita selama ini hanya memahami apa yang kita bisa lihat, kita sentuh, kita dengar, kita alami langsung melalui indera-indera kecil kita. Indera-indera kecil kita adalah indera-indera panca indriya. Atau lebih jauh lagi dasendriya. Pancendriya lah, kita batasnya hanya pancendriya. Kita percaya hanya pada apa yang nampak. Di luar nampak itu kita tidak percaya atau kita abaikan. Kita hanya memahami hidup apa yang kita bisa lihat. Yang kecil. Jadi kita pahami ciptaan Tuhan ini, yang apa yang kita lihat dan alami dengan panca indera kita itu sangat kecil. Kan ramai cicaknya. Oleh karena itu jangan kita fokusnya hanya pada apa yang kita bisa alami dengan panca indera, dan jangan berbangga pada apa yang kita hanya bisa lihat dengan, alami dengan, dengar dengan, sentuh dengan, rasakan dengan panca indera kita.
Karena apa? Karena dia itu kecil. Ketika kita melihat keseluruhan, kecil, sangat kecil. Tapi di kecil ini kita terperangkap. Terperangkapnya kita berpikir segalanya adalah apa yang kecil ini. Apa yang harus saya capai itu adalah apa yang kecil ini. Dan untuk yang kecil ini kita perlu membuat masalah-masalah besar. Kita perlu menciptakan masalah-masalah besar. Kita perlu memperbesar hal-hal yang sangat kecil. Nah, usahakan melalui pemahaman ini kita jangan terperangkap. Kenyataannya kita hidup di dunia yang nyata ini, jalani sesuai dengan aturan-peraturan dunia nyata ini. Tetapi selalu ada di belakang dari kesadaran kita itu bahwa kita punya target, kita punya laksya. Laksya artinya target yang harus dicapai. Target yang pasti kita punya itu. Yaitu yang maha luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan, yang kebahagiaannya sambung menyambung, tambah menambah, mulia, lebih agung, kebahagiaannya selalu lebih halus, sehingga orang mengalami kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan contoh madu pun itu masih belum bisa menjelaskannya. Kita cicipin madu ya, rasa manis madu itu kita tidak bisa ceritakan pada yang lain. Ini kecil loh cerita itu. Contoh itu kecil, tidak terbayangkan alam-alam yang lebih tinggi, yang maha agung, maha mulia itu. Jadi jangan kita terperangkap pada hal-hal kecil. Banyak hal-hal yang kecil di dunia ini jangan dibesar-besarkan. Perlu secara bijak kita menjalaninya atau membiarkan kawan-kawan kita menjalaninya. Ada yang dijalani dengan tawa, ada yang dijalani dengan tangis, ada yang dijalani dengan air mata, ada yang dijalani dengan senyum. Biarkan semua menjalani dengan baik, jangan kita ganggu. Karena apa? Kita akan tidak mengganggu diri kita. Kita tidak akan mengganggu yang lain jika kita mempunyai target yang para bawah itu, yang lebih jauh lebih mulia. Alam-alam tujuan yang lebih mulia, yang lebih agung, yang tak terhingga itu. Jika kita punya laksanya, kita ke sana. Tat laksyam, laksa itu tujuan, target akhir itu. Jadi hidup kita di dunia ini bagaimanapun, apapun bentuknya, jalani dengan baik untuk yang tidak kelihatan itu, untuk yang jauh lebih besar itu, untuk tujuan yang tak terhingga, yang maha luas, yang maha besar, yang maha mulia itu, yang maha agung itu. Untuk tujuan itu jalani hidup niki, bukan mengabaikan yang itu yang maha mulia, menjalani hidup yang kecil ini. Karena berarti kita terperangkap kita ini di dalam hal yang kecil yang seharusnya mengantarkan kita kepada kemuliaan seperti kepompong, terperangkap di dalam. Banyak sekali hal-hal kecil itu, biarkan dia kecil, jangan diciptakan besar. Apapun kalau kita melihat secara bijak dengan pandangan yang menyeluruh melalui pemahaman kediatmikan, maka kita akan melihat semua ini kecil sekali. Itu yang menyebabkan Bharata dan Rama bertempur untuk tidak menjadi raja.
Tonton beli mantan tak ada seraja. Barata mengatakan kan, Rama dan Barata adiknya mengatakan beli tak ada seraja. Rama mengatakan Adi ini harus jadi raja, karena mereka sudah melihat dari keseluruhan ya, pandangannya dari keseluruhannya, segalanya dilihat. Kalau kita melihat dari sudut kecil, sehingga yang kecil itu udah besar. Coba tangan kita taruh di sini, ya kita tidak bisa melihat yang luas. Kenapa? Karena tangan kita taruh di sini, yang kecil kita taruh di sini, sehingga yang besar Gunung Agung tidak kelihatan, Danau Batur tidak kelihatan. Hal-hal yang indah, pemandangan indah, pegunungan Kintamani tidak kelihatan. Kenapa? Karena kita menaruh yang kecil di depan mata kita. Karena kita mempunyai target yang hanya kecil. Pengedang ngai kubu. Begitu kan target hidupnya. Pengmegain kerja di Alfamaret. Kecil targetnya kan. Target saya ceritakan bukan bekerjanya di mana saja besar itu. Tapi kita mempunyai cita-cita itu jangan yang kecil, target kita jangan yang kecil. Jadi tangan kita ini kan di sini ya, tidak bisa saya melihat ke depan. Jadi yang kecil itu kita utamakan, sehingga kita tidak bisa melihat yang maha luas, yang maha agung, yang penuh senyum, penuh bahagia ya. Otak ada gizinya cara otak udang. Orang baik pun kita lihat buruk. Pekerjaan orang mulia pun kita jadikan itu kotor. Kenapa? Karena di sini ini di kepala kita sudah kotor, sehingga tak mampu kita melihat yang indah-indah, yang mulia-mulia itu tak mampu kita lihat. Jadi hati-hati menanam kotoran-kotoran di kepala kita, karena kita bisa hanya mencontoh udang, tinggal nunggu dipancing aja. Nanti ada anak yang waktu kecil tuh pakai itu bubu dan nudul tunggu nak nudul mantan keperangkap kita, tangkap kita. Dan sebenarnya kalau dia lepas ya waktu nudul kan cuk gitu. Sebenarnya dia lepas, dia selamat, dia tidak mau melepaskan, cekak gitu ya. Padahal kalau aja dilepas, tapi dia sudah terikat juga dengan Nabi dan temati ini kayaknya. Tapi bahasa Indonesia temati. Cacing tanah umpannya itu dia pegang dengan baik, dengan kuat. Kita itu seperti itu, kepala kita isinya hanya kotoran. Tidak mampu kita melihat kemuliaan di dalam diri kita, tidak mampu kita melihat kemuliaan di dalam orang lain. Apapun orang lain lakukan, kita jadikan dia bahan ejekan, kita jadikan bahan tudingan salah. Jadi di dalam diri kita tidak mampu kita membangkitkan yang mulia-mulia, jelek-jelek kan muncul. Sehingga untuk diri kita tidak mampu memunculkan kemuliaan, di orang lain kita tidak mampu melihat kemuliaannya. Persis seperti udang, hanya kotoran isi kepalanya, udah itu ditangkap, dipantang, kena dudul. Jadi dodol kita. Jadi dodol gimana? Masa cacing tanah dia pegang terus kan? Lepas saja selamat dia. Seperti itu kita. Hanya uang 5.000 rupiah, 1.000 rupiah kita siap bertengkar. Siap raga suur menyamu amit-amit ya. Kita dijauhkan dari yang itu. Tapi nyata itu. Hanya untuk sejengkal tanah gitu, orang siap suur menyamu. Sedangkan Barata dan Rama cening beli dari raja, Adi dari raja besar, penguasa dunia. Nah, kira-kira dari klien kan bisa. Nanti rapat itu awak ngomong kene, itu di pojok harus ngomong gitu, yang sengaja cakupan kan, setuju gitu. Jadi untuk hal yang kecil pun kita siap melakukan hal-hal yang besar, ya. Jadi demikian, bahwa dunia ini tidak kecil.
Itu pesan yang kita renungkan malam ini. Dunia ini tidak kecil, jangan jadikan diri kita orang kecil. Orang kecil itu apa? Memelihara kepala udang. Hanya melihat kotoran, hanya nyuwun kotoran kemana-mana. Jadi amit-amit jauhkan hidup manusia kita dari hal yang kecil begitu, yang coba bayangkan hanya bawa kotoran di kepala. Nih, hanya bawa kotoran kemana-mana, hanya melihat jelek orang. Tidak pernah orang itu kita lihat bagus. Tidak pernah kita melihat orang lain itu baik. Padahal kalau kita lihat sungguh-sungguh ya, jauh dari kita kebaikan orang lain itu. Ingat contohnya Duryodhana disuruh oleh guru, cening-cening Duryodhana, kamu keliling kota ini, kunjungi setiap rumah, jangan ada rumah yang kau abaikan, lewatkan, masuk ke semua. Carilah orang yang lebih baik dari dirimu. Siap guru. Langsung dia masuk. Karena kotanya besar, sampai sekian hari datang dia, udah guru, apa hasilnya? Ditanya, cening Duryodhana, gimana hasilnya? Guru, udah sampai yang miskin, yang terkaya saya kunjungi semua, tak ada yang lebih dari saya. Jadi karena apa? Karena kepalanya kepala udang. Tidak mampu melihat kebaikan orang lain. Terus Yudhistira dikirim, cening Yudhistira, kelilinglah seluruh kota ini, cari orang yang kurang baik, lalu kurang beruntung dari dirimu. Yang lebih baik juga cari. Hanya disuruh mencari yang indah-indah, yang lebih beruntung. Kebalikan dari dunia Duryodhana, Yudhistira melihat dirinya yang paling tidak mampu melakukan apa-apa, paling tidak beruntung. Karena yang dilihat sampai pengemis pun dilihat, atau orang miskin dilihat, tidak punya apa-apa, tapi melayani orang tuanya dengan baik, penuh bakti melayani orang tuanya. Jadi dalam tidak punya apa-apa mereka hidup bahagia. Dan Yudhistira bilang, saya tidak mampu mempunyai rasa bakti yang baik begitu pada orang tua saya. Jadi tidak ada yang lebih jelek dari diriku. Jadi selalu melihat kebaikan orang lain. Sedangkan Duryodhana selalu melihat keburukan yang tak mampu dia melihat kemuliaan orang lain. Karena selalu melihat kekurangan di dalam diri, akhirnya dia mampu melihat, Yudhistira mampu melihat bahkan kebaikan kecil pun di orang kecil dilihat besar. Hati-hati kita menempatkan diri kita berlebihan di dunia yang kecil ini. Tetaplah jadi orang kecil. Tapi target kita target yang besar. Karena apa? Target yang besar itu adalah yang para bawah, yang jauh, yang tidak kelihatan, avyakta, tidak kelihatan, yang sanatana, yang langgeng. Itu target kita, yang tidak kelihatan, yang langgeng, yang sangat mulia. Tapi kan kita sudah gigi yang pun dado hilang, di depan dado hilang, di panggal papat hilang. Kita itu pakai tongkat jalannya, melihat cucunya pun pakai kacamata, masih berpikir pengidang pondok. Jadi tidak kebayang yang di luar yang maha mulia itu. Kalau masih muda ya memang harus target pengelah tempat tinggalnya. Walaupun Soekarno mengatakan yang kalau nganten cukup mengelah atapnya langit, alasnya tikar, jak nganten. Tapi sebaiknya kerja dulu. Yang laki kerja, yang cewek juga kerja. Karena zaman sekarang kalau ngikuti
Abah Soekarno itu bahaya. Walaupun memang bisa bahagia kan, tapi bahagianya sebentar. Begitu ada anak ke rumah sakit, dimintai uang oleh Pak Dokter. Aku mau bantu lahirnya tapi bayar gitu. Nanti ke langit bilang. Jadi supaya tidak lama digaris bawahi lagi. Kita hanya melihat yang kecil. Dalam hidup manusia kita yang beruntung ini, target kita sangat kecil. Dan karena yang kecil kita taruh di depan mata kita tidak mampu melihat yang mulia, yang besar, yang sanatana, yang langgeng. Dan yang langgeng itu adalah yang avyakta, yang tidak nampak oleh mata kita itu jauh lebih besar, lebih luas, lebih tak terhingga dari apa yang bisa dilihat oleh kita, dialami melalui panca indera kita. Jadi secara bijak membawa hidup manusia kita, secara bijak kita melihat dunia ini, nggih. Rahayu.